sudah jelas kebenarannya, tidak mesti diragukan isi dalam Al-Quran. Sekarang tinggal pertanyakan di dalam diri kita. Apakah bagaimana diri kita saat kita memandang Al-Quran? Apa hati kita? Diam. Apa hati kita terenyuh? Bagaimana di saat kita membaca Al-Quran min ayatillah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita diam, biasa saja, atau memang gemetar hati kita? Begitu pula bagaimana amalan pemikiran kita di saat kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pemikiran kita senada dan seirama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita bacakan senada dan seirama dengan pikiran kita? Itu ada semua dalam diri kita. Yang lebih jauh, apakah sama perbuatan kita ini apa yang diperintahkan dalam kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran? Maka hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama atau tidaknya, yang jawab adalah nurani kita. Yang bisa jawab adalah nurani kita. Nurani kita maka dibingkai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu ada di jalan Allah, selalu ada dalam perintah Allah, dan kita selalu ada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut hamba Allah. Tapi sebaliknya, kita selalu bertentangan. Melihat Al-Quran pun biasa saja. Di saat mendengarkan suara-suara menggema ayat-ayat Allah, menggema suara adzan, merasa bising, bahkan memerintahkan untuk dilaukan suaranya, direndahkan suaranya. Alasannya karena bising. Apapun alasannya karena bising. Tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, tidak pernah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tidak pernah mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Tidak kafir, tidak tertutup kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali al-fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Orang-orang fasik hum kharaju an ta'atillah, mereka yang keluar an ta'atillah, jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu ingkar secara fikriyah, pemikiran, tidak mau berpikir dengan ayat Allah. Ingkar secara lisaniyah, mereka tidak pernah mau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar secara fi'liyah, perbuatan, mereka tidak mau amalannya sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usah kita resahkan, tidak usah kita jauhi mereka semua. Al-fasiqun, orang-orang yang keluar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong adalah orang-orang fasik. Bagaimana kalau seandainya dulu dia orang beriman, dulu dia Islam, terus dia keluar Islam, berarti murtad. Nah, dia murtad terus jelek-jelekin Islam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terjadi saat sekarang ini, kita sebut saja karena sudah beredar di media sosial, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dulu dia Islam, iman kepada Allah, terus dia keluar dari Islam jadi orang yang murtad. Dia menjelek-jelekan Islam. Itu bukan yang rugi kita, bukan
Bukan yang rugi Islam. Bukan yang rugi umat Nabi Muhammad. Bukan yang rugi agama Islam. Agama Islam tidak punya kepentingan apa-apa. Syariat Islam tidak punya kepentingan apa-apa. Hanya satu kepentingan di dalam syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas. Mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia mau bagaimana itu urusan pribadinya. Adapun dia mau melakukan apa dan bagaimana itu adalah urusan kepribadiannya. Mau benar atau pula mau salah, yang susah, yang rugi adalah pribadinya. Maka dia bukan tergolong di dalam golongan orang fasik, tetapi tergolongnya adalah golong orang kafir. Apa tergolong orang kafir? Sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka wajar mereka selalu menghina, menghujat, mencaci maki, merendahkan umat Islam dan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Hadirin sobat Ramalok